Selamat pagi para pendengar Resapi hari ini. Salam sehat, sukacita, dan penuh syukur untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan pada kami, atas keselamatan dan kesehatan. Pagi hari ini bersama-sama kami mau membaca dan belajar dari firman Tuhan. Engkau berkenan menolong, menyertai, dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama di dalam renungan pagi hari ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Amos, pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kami beri judul Sehat, Hemat, Sepakat, dan Dekat Tuhan. Kondisi ekonomi kita ke depan memang tidak baik-baik saja. Peperangan antara Rusia dan Ukraina tidak juga usai. Sekarang malah ditambah dengan memanasnya negara Israel dan Iran. Harga minyak bumi bakal melonjak. Dan kita tahu bahwa ekonomi dunia itu berefek domino. Apa yang terjadi di satu negara bisa mempengaruhi negara yang lain juga. Ingat apa yang terjadi dengan pandemi virus corona yang membuat perputaran ekonomi menjadi menurun dan menimbulkan krisis ekonomi global. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus sehat. Sehat badani dan rohani. Jangan lagi hidup ceroboh sehingga tubuh jadi sakit dan pengeluaran dadakan menjadi tinggi. Apalagi di saat sekarang ini, penyakit batuk saja bisa berkepanjangan. Belum lagi tipus dan DBD, serta aneka ragam autoimun. Karena itu, jaga betul kesehatan, jaga hati dan mental. Isi dengan doa syukur dan puji-pujian untuk kesehatan dan kekuatan roh kita. Dan tetap setia beribadah. Kedua, lakukanlah penghematan. Uang harus ada dan jangan berhutang. Dan perhatikan keseimbangan keuangan kita agar kita memiliki keuangan yang sehat. Utamakan kebutuhan dan kurangi keinginan-keinginan yang mengakibatkan tambahan beban. Mulai dengan menata keuangan kita. Buat perencanaan harian, bulanan, dan tahunan. Tulis dan rencanakan pemasukan dan pengeluaran keluarga dengan bijak dan tepat. Ketiga, bersatu dan sepakat. Jangan lagi ribut untuk hal-hal yang tidak utama dan penting. Suami, istri, dan keluarga harus rukun sepakat
Jangan memperpanjang masalah yang sesungguhnya bisa diselesaikan sebelum matahari terbenam. Berdoalah bersama, minta belas kasihan Tuhan, dijauhkan dari pencobaan dan dilepaskan dari yang jahat. Ingat, gempuran ombak di luar sangat tinggi dan mengancam. Jangan ditambah oleh keributan dalam perahu kita sendiri. Jadilah bijak dan jadilah waras. Bangun hubungan yang sehat penuh cinta. Keempat, carilah Tuhan. Ini bukan sekedar ajakan karena kita orang Kristen. Bukan. Tetapi inilah perintah Tuhan kepada umat-Nya di sepanjang zaman. Di saat-saat krisis ekonomi, pangan, bahkan peperangan, perintah dan pertolongan Tuhan tetap sama, yakni, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat yang keempat. Mari semua kita kembali kepada kesadaran akan hidup sehat, hemat, sepakat, dan dekat dengan Tuhan. Percayalah bahwa oleh kasih karunia dan kemurahannya kita bisa ada sampai hari ini. Hanya kepadanya kita memohon perlindungan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan tentang hidup sehat, hemat, sepakat, dan dekat dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan segala aktivitas hari ini, mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami sadar atas segala dosa dan kesalahan kami, untuk itu kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.